Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Herunisa dengan NIM 18623500058 dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya membuat video untuk melaksanakan ujian akhir semester pelajaran mata kuliah Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18-24. Sebelum saya menjelaskan surat Al-Hasyr, saya akan membacakannya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul fa'izun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutawaddi'an min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wallahul azizul hakim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha Menjaga Kesehatan, Pemelihara Keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah,
Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan membacakan Asbabul Nuzul dari surat Al-Harsh. Asbabul Nuzul surat Al-Harsh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Al-Harsh ayat 2. Yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Az-Zuhri serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka, dan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janji dan jaminan kepada mereka bahwa beliau tidak akan memerangi mereka dan mereka tidak boleh memerangi beliau. Kemudian mereka merusak perjanjian yang telah disepakati di antara mereka dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan pembalasannya kepada mereka yang tidak dapat ditolak oleh mereka, dan Allah menurunkan kepada mereka ketetapannya yang tidak dapat dihalang-halangi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dari benteng-benteng mereka yang kuat. Padahal kaum muslimin tidak menginginkan apa yang ada di dalamnya. Mereka mengira bahwa benteng-benteng mereka dapat melindungi mereka dari pembalasan Allah. Ternyata benteng-benteng mereka itu sama sekali tidak ada gunanya bagi pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ditimpa oleh pembalasan Allah yang tidak mereka duga-duga sebelumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberangkatkan dan mengusir mereka dari Madinah, dan ada segolong dari mereka yang berangkat menuju Az-Zari'at, bagian dari dataran tinggi negeri Syam yang merupakan tanah masyar dan tanah dihimpunkannya orang-orang yang bangkit dari kuburannya. Segolongan dari mereka ada yang pergi ke tanah Khaybar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir mereka dari tempat tinggalnya dengan syarat bahwa mereka boleh membawa apa yang kuat dibawa oleh unta kendaraan mereka. Untuk itu, mereka terlebih dahulu merusak semua barang yang terdapat di dalam rumah-rumah mereka yang tidak dapat mereka bawa dengan cara membakarnya. Karena itulah maka disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Quran Surat Al-Harsh ayat 2. Yakni, renungkanlah akibat yang dialami oleh orang-orang yang menentang perintah Allah dan menentang Rasul-Nya, serta mendustakan kitabnya. Bagaimana Allah menimpakan pembalasan Allah kepada mereka yang membuat mereka terhina di dunia ini, disertai dengan azab yang pedih yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Itulah asbabul nuzul dari surat Al-Harsh. Baiklah, setelah ini saya akan menjelaskan Quran surat Al-Harsh dari ayat 11 sampai dengan 24. Penjelasan Al-Quran surat Al-Harsh ayat 18 sampai 24. Penjelasan ayat 18 sampai 19. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok di sini adalah hari akhirat. Jagalah kalian, wahai orang-orang beriman, seperti orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah yang Dia wajibkan atas mereka. Hak-hak Allah yang Allah wajibkan atas mereka. Akibatnya, Allah membuat mereka lupa terhadap hak mereka berupa kebaikan yang menyelamatkan mereka dari azab Allah pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan kefasikan, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Penjelasan ayat 20. Tidak sama para penghuni neraka yang disiksa dan para penduduk surga yang diberi nikmat. Para penduduk di surga adalah
Orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka cari, yang selamat dari segala apa yang mereka benci. Sedangkan para penduduk yang berada di neraka itu yang sebaliknya. Penjelasan ayat 21. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung dari gunung-gunung yang ada, lalu ia mengerti ancaman dan janji di dalamnya, niscaya kamu melihat gunung itu dengan kekuatan dan kekerasannya tunduk merendah dan terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan itu kami buat dan menjelaskan kepada manusia agar mereka memikirkan kuasa Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung dorongan untuk merenungkan Al-Qur'an, memahami makna-makna Al-Qur'an dan mengamalkannya. Penjelasan ayat 22. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, yang mengetahui apa yang rahasia dan apa yang terang-terangan, mengetahui apa yang gaib dan apa yang hadir. Dia Maha Pengasih dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dan juga Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Penjelasan ayat 23. Dialah Allah, Tuhan yang berhak disembah, yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, pemilik segala sesuatu yang bertindak terhadapnya tanpa ditolak dan dihalangi, yang disucikan dari segala kekurangan, yang selamat dari segala aib, yang membenarkan para nabi dan rasulnya dengan apa yang dia mengutus mereka dengannya, yaitu ayat-ayat yang jelas yang mengawasi seluruh makhluknya dalam seluruh amal perbuatan mereka, yang maha perkasa, yang tidak terkalahkan, yang maha kuat, yang maha mengalahkan seluruh hambanya. Dan seluruh makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki segala keagungan dan kebesaran. Maha suci Allah dari segala apa yang mereka sekutukan dengannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ayat 24. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang menetapkan takdir para makhluknya, yang membuat, mengadakan, dan menumbuhkan mereka sesuai dengan hikmahnya, yang membentuk makhluknya bagaimana Allah berkehendak. Milik Allah lah Asmaul Husna, nama-nama baik, dan sifat-sifat yang tinggi. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa, pemilik hukuman berat atas musuh-musuh Allah, Maha bijaksana dalam pengaturannya terhadap urusan makhluknya. Berikut adalah tafsir dari Tafsir Al-Muyassar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.